Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita percaya dan yakin bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang berhak disembah, diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya dan yakin, kita mengakui bersaksi bahwa baginda Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Beliau telah diutus Allah membawa hidayah petunjuk dalam segala urusan kita. Maka kita wajib mengikuti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti para ulama yang istiqamah, yang benar mereka di dalam mengamalkan, mengajarkan ilmu agama Allah. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah. Marilah kita berusaha menyempurnakan takwa, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya telah beruntung, berbahagialah orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini, janganlah kalian sampai wafat kecuali di dalam agama Islam, di dalam keadaan beragama Islam. Takwa adalah mengikuti perintah Allah, meninggalkan larangannya. Berarti takwa adalah menuntut ilmu agama Allah. Berikanlah waktu kita, anak-anak kita, keluarga kita, bagaimana caranya untuk memahami agama Allah. Itulah takwa. Bagaimana orang bertakwa kalau dia tidak mengetahui aturan Allah yang memerintahkan bertakwa. Makanya kita harus belajar, wahai ayahanda, wahai saudaraku yang dimuliakan Allah. Berikanlah waktu kita untuk mempelajari agama. Wa yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa-siapa yang menghendaki Allah kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faqih, paham dengan agama. Jadi kita hadiri pengajian, ada pengajian ilmu-ilmu fardhu ain, hadirin. Datanglah kita. Jangan karena kesibukan dunia mencari nafkah kita meninggalkan menuntut ilmu agama. Bagaimana kita bertakwa kalau kita tidak tahu agama? Kita tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Kita hidup setiap hari 24 jam gitu. Ayahanda, anak-anakku, saudaraku, kita setiap hari 24 jam. Dari terbit matahari sampai terbit lagi. 8 jam kita istirahat. Dengan niat mudah-mudahan memberikan kekuatan kepada badan kita untuk taat kepada Allah. 8 jam lagi kita ikhtiar mungkin usaha mencari nafkah, mencari belanja supaya ada modal kita, belanja kita untuk taat kepada Allah. 8 jam lagi, inilah kita gunakan untuk taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menuntut ilmu agama. Mungkin berapa jam menuntut ilmu agama Allah, berapa jam ada lagi mungkin hajat kita, berapa jam ada lagi kita duduk musyawarah bersama. Kita seringlah duduk musyawarah, kita sepanjang pekan berpikir kita bagaimana supaya kita bertakwa, bagaimana supaya keluarga kita bertakwa, anak-anak kita bertakwa, jiran tetangga kita bertakwa, masyarakat kita bertakwa. Berpikir kita, baru kita berkumpul bermusyawarah. Apa yang kita buat,
apa informasi yang terjadi di masyarakat, adakah kebaikan biar kita kuatkan, kita tingkatkan, adakah keburukan biar kita usaha untuk memperbaikinya, adakah narkoba telah menyebar di tengah umat supaya kita berusaha untuk menyelamatkan generasi kita daripadanya, adakah anak-anak generasi muda kita, bagaimana kita mendekati mereka, bagaimana mereka hadir di pengajian, bagaimana kita komunikasi yang baik dengan mereka. Jangan kita di satu lembah, mereka di lembah yang lain, mereka di satu acara dan kita berada di acara yang lain pula. Tidak ada komunikasi kita dengan generasi kita. Agama ini akan hilang kalau kita tidak menyiapkan generasi kita, anak-anak kita yang di bawah kita, umur mereka. Kita harus berpikirkan gimana mereka mengerti agama, gimana mereka bertakwa kepada Allah, gimana mereka mencintai baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu anak-anak kita ketika kejayaan Islam, ketika khilafah Islamiyah, ada sistem pemerintahan yang menjalankan negara menurut syariat Islam, menurut Quran dan Sunnah, menurut fatwa ulama. Dulu anak-anak kita rata-rata hafal Quran. 5 tahun mungkin sudah mulai dengan hafal Quran, 7 tahun sudah hafal Quran, paling lama 10 tahun sudah hafal Quran mereka. Sudah menghafal 10.000 kosakata mungkin di otak pikiran mereka. Sekarang anak-anak kita harus kita pikirkan. Sistem bukan mengajarkan mereka untuk jadi hafiz Quran. Sistem yang berlaku bukan mengajarkan anak kita supaya dalam di dalam mengerti agama. Ya ala kadarnya saja, selebihnya harus kita pikirkan ya ibadah. Jangan sampai anak-anak kita ini nanti tidak mengerti agama. Jangan sampai anak-anak kita ini nanti menjadi pendurhaka. Ini akan menjadi masalah nanti kita di akhirat kalau anak-anak kita tidak usaha. Bertakwalah kepada Allah, pelajarilah agama Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Kayu bakar itu adalah manusia dan batu-batu berhala. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di sana ada malaikat-malaikat yang kasar, yang sangat kasar, dahsyat di dalam menyiksa. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah menyalahi perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah mereka laksanakan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan semua apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Bagaimana selamat dari api neraka? Belajarlah, ajarkanlah anakmu, orang-orang yang di dalam kekuasaanmu dengan agama Allah. Bagaimana mereka mengerti agama Allah? Bagaimana mereka mengerti hak mereka dan bukan hak mereka? Bagaimana mereka berakhlak mulia, menjadi manusia-manusia yang pengasih dan penyayang, manusia-manusia yang bertanggung jawab. Nanti dia menjadi pejabat kah, menjadi pemimpin kah, menjadi orang kaya kah, menjadi apakah? Dia akan bermanfaat di tengah-tengah umat. Karena dia mencari ridho Allah, karena dia mencari akhirat yang abadi, bukan memperturutkan hawa nafsu, bukan ingin seperti orang-orang, tapi dia ingin bagaimana seperti Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin seperti sahabat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah bantu kita, wahai saudara, wahai ayahanda, wahai anak-anak. Semoga kita istiqomah dalam agama Allah. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya sementara akan kita tinggalkan. Tanpa sadar kita nanti kita sudah meninggalkan dunia ini. Semua telah meninggalkan dunia, orang tua kita, kakek moyang kita, mereka bukan di sini lagi. Dulu mereka yang kaya, yang pejabat, yang memiliki kemuliaan duniawi, mereka sudah di dalam tanah mereka. Kita anak Khalimin sebentar lagi akan ke sana juga. Semoga Allah menyelamatkan kita. Mari kita tolong menolong. Mari kita saling mencintai di antara kita. Jangan saling mencari aib. Setiap kita ada aibnya, setiap kita ada kelemahannya. Di antara tanda sempurnanya iman dan akhlak yang mulia, dia selalu mencari jalan untuk memaafkan perbuatan saudaranya. Itu tanda iman yang kuat. Itu tanda akhlak yang mulia. Dia begini, mungkin ada fatwa ulama atau gimana itu khilafiyah.
Dia berlapang dada melihat perbuatan saudara, bukan mencari kesalahan orang lain. Ya, dia meringankan kepada saudaranya yang beriman, tapi kalau untuk dirinya sendiri dia keras. Ini amalan saya ini kurang bagus, ini amalan saya harus lebih sempurnakan lagi, lebih warak lagi, lebih tinggi derajatnya lagi. Dia keras memperhatikan amalannya, tetapi dia memperhatikan amalan saudaranya, dia meringankannya. Wah, mungkin dia ada ilmu, atau mungkin ada khilafnya di antara ulama. Itu tanda orang yang imannya bagus, imannya sempurna, hatinya bersih, akhlaknya mulia. Ketika dia memperhatikan perbuatan orang lain, dia mencari kemaafan untuk orang lain, tapi dia tidak mencari kemaafan untuk dirinya. Dia selalu menyalahkan dirinya. Dia selalu ingin memperbaiki amalannya lebih baik dan lebih baik lagi. Dia merasa amalannya belum bagus lagi, padahal sudah sangat bagus. Ini orang yang beriman, yang sempurna imannya. Adapun sebaliknya, itu sifatnya munafik. Itu munafik. Kalau kita ingin mencari kelemahan orang lain, kelemahan saudara kita, kelemahan pemimpin kita, kelemahan ulama kita, tapi kita memaafkan kelemahan diri kita sendiri, mencari alasan untuk membenarkan perbuatan kita, dan selalu mencari aib orang lain. Itu tanda kemunafikan. Maksudnya sifat akhlaknya munafik. Itu tanda iman yang lemah. Itu harus kita perbaiki dalam diri kita. Dan ini untuk kita amalkan, bukan untuk mengintip aib orang lain, kelemahan orang lain, bukan. Kita ingin kita baik dan saudara kita baik. Bukan berarti yang tidak baik kita biarkan, bukan. Kalau memang betul-betul salah, tidak ada lagi pertimbangan yang lain, memang salah, kita salahkan, kita ingatkan dengan cara yang baik. Ingatkanlah yang salah dengan cara yang baik, jangan dengan cara yang salah. Belajarilah adab-adab amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat, wahai saudara, wahai ayahanda, wahai anak-anakku semua. Semoga kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam agama yang mulia ini, supaya kita selamat dari azab Allah, supaya kampung kita diberkahi Allah, supaya kita menyatu di dalam kebenaran dan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita amalkan, bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi penyelamat bagi kita dari dunia sampai di akhirat. Ya Allah, ampunkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudahkan segala urusan mereka. Ya Allah, bantu saudara kami di Gaza, Palestina, berikan mereka pertolongan dan kemenangan yang secepatnya. Ya Allah, bantulah orang-orang yang berjihad berjuang untuk agama di seluruh dunia. Ya Allah, tetapkanlah kedamaian di negeri kami Indonesia, terutama di Aceh ini. Ya Allah, tetapkan kedamaian, kebahagiaan, ya Allah, kenyamanan, ya Allah. Perbaikilah para pejabat kami, para pemimpin kami, ya Allah. Jadikan mereka pejabat-pejabat yang menyayangi rakyat dan rakyat mencintai mereka. Ya Allah, maafkan kami, jangan azab kami dengan penguasa yang zalim yang berkhianat, ya Allah. Berkahi para ulama-ulama kami, ya Allah. Sempurnakan barokah dan karomah mereka, ya Allah. Jadikan mereka pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع أمة الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa anim wa tahannan bi jalalika wa jamalika wa kamalika ala sayyidi ibadika wa ashrafi ubadik akramil arabi wal ajam wa imamil taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikam sayyidina maulana Muhammadin nabil qasim wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin وعليهم وأصحابهم وعلى جميع ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين من الأولين إلى الآخرين حتى ترضى عنا وعن أحبتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيما أميما وبدأ بنفسه تعليما وتكريما وتعظيما فقال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا الأئمة المهديين الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والعترة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا كافي المهمات يا رب الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا والمسلمين وأصلح من في صلاحه صلاحا للمسلمين ولا تهلكنا والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاحا للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم سددهم بإحسانك وهدايتك. اللهم احيي لهم بطانة الصالحة الذين يدلونهم على الخير ويعينونهم عليه. اللهم عليك باليهود الغاصبين المفسدين ومن شايعهم أجمعين. اللهم عليك باليهود الظالمين الحربيين الكافرين. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم عليك بهم وبأعداء دينك في إندونيسيا يا حي يا قيوم. اللهم قلب تدبيرهم وقرر تدبيرهم وقطع دابرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم اجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وجزهم عنا خير الجزاء. اللهم قوي عزائمهم. اللهم سدد سهامهم وأراهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم أرنا فيهم عجائب رعايتك وحمايتك وكفايتك يا حي يا قيوم يا رب العالمين. ربنا آتنا وأعقابنا وأولادنا وذرياتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. استجب لنا آمين آمين آمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد
Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.